Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lina Khairunisa. Saya dari kelas 2C PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu apa pengertian dari filsafat itu. Filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab filsafat. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenali di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan kata aslinya yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Artinya adalah seorang pencinta kebijaksanaan atau ilmu. Filsafat sendiri yaitu studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektika. Untuk studi filsafat, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Seseorang yang mendalami bidang filsafat disebut filsuf. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang cabang filsafat. Filsafat itu memiliki 6 cabang. Yang pertama yaitu epistemologi, estetika, etika, filsafat politik, logika, dan metafisika. Nah, epistemologi yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Selanjutnya yaitu estetika. Estetika yaitu ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa berbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Selanjutnya yaitu etika, cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Selanjutnya filsafat politik, studi dari filsafat yang membahas tema-tema kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, dan sebagainya. Selanjutnya logika, salah satu cabang filsafat yang mengusahakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Selanjutnya yaitu metafisika, cabang filsafat yang mempelajari penjelasan asal atau hakikat objek fisik di dunia. Metafisika merupakan studi keberadaan atau realitas. Metafisika mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sumber dari suatu realitas, apakah Tuhan ada, apa tempat manusia di dalam semesta. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam aliran filsafat pendidikan. Nah, yaitu yang pertama, aliran progresivisme. Kedua, aliran esensialisme. Ketiga, aliran perennialisme. Dan yang keempat, aliran rekonstruksionisme, aliran eksistensialisme, dan aliran idealisme. Yang pertama, kan macam-macam aliran filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu aliran progresivisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini belum tentu benar pada masa mendatang.
Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan alat-alat uang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda dalam proses perubahan. Yang kedua yaitu aliran esensialisme, yaitu aliran yang didasarkan oleh nilai kebudayaan yang jelas ada sejak awal peradaban umat manusia. Tujuan aliran ini adalah membentuk kepribadian bahagia di dunia, dan hakikat isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang menggerakkan kehendak manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu aliran perennialisme, yaitu aliran yang mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang teguh pada nilai dan norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme berpendapat mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tujuan yang utama dari filsafat. Selanjutnya yang keempat yaitu aliran rekonstruksianisme, yaitu suatu aliran yang berusaha merombak atas susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini berkeyakinan bahwa tugas menyelamatkan dunia adalah tugas semua manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual sehat melalui pendidikan yang tepat. Selanjutnya yang kelima yaitu aliran eksistensialisme. Pada hakikatnya, aliran ini merupakan aliran filsafat yang bertujuan mengembalikan keberadaan umat manusia sesuai dengan keadaan hidup asasi yang dimiliki serta dihadapinya. Yang terakhir yaitu aliran idealisme, aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Aliran idealisme merupakan suatu aliran yang mengagungkan jiwa. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.